warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Podcast ini akan dipandu oleh saya, Laili Nurrohmah, mahasiswa magang COE di Desa Mojorejo dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang, yang akan membahas mengenai sejarah kebudayaan Buddha serta peran agama Buddha untuk menjaga peduli lingkungan serta kerukunan umat beragama. Yang di sini akan ditemani oleh narasumber yang sangat hebat, yaitu Bapak Suwono selaku dari Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kemenak Kota Batu. Ya, saya harus memperkenalkan diri nih jadinya. Ya, boleh Pak, perkenalkan dulu. Nama saya itu cukup singkat, Suwono gitu ya, Suwono, atau kalau di kantor itu sering dipanggil Pak Won gitu ya. Saya sebagai penyuluh agama Buddha di wilayah Kota Batu. Nah, kebetulan saya berada juga di Forum Kerukunan Umat Beragama atau sering kalau di Mojorejo di kelompok kerukunan umat beragama. Kelompok kerukunan. Jadi namanya Forum Kerukunan Umat Beragama itu ada di tingkat kota. Nah, kalau yang tingkat desa namanya kelompok kerukunan umat beragama atau KKUB. Nah, KKUB Desa Mojorejo. Nah, kebetulan saya beragama Buddha dan sejak kecil saya beragama Buddha, lahir asli dari Desa Mojorejo, tempat di mana munculnya Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama di Desa. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa diceritakan nih Pak, bagaimana sejarah munculnya umat Buddha di Desa Mojorejo? Apakah baru ada atau sejak lama memang ada agama Buddha itu di sini? Kalau saya dengar dan lihat dari cerita-cerita bapak saya, mbah saya, nenek saya, agama Buddha itu muncul setelah terjadinya zaman dulu tuh Gestop, tahu Gestop ya? Apa itu? G30 SPKI waktu itu. Jadi sekitar tahun 66, waktu itu ada kebutuhan bahwa umat atau masyarakat itu harus beragama. Dan disitulah muncul wihara atau tempat ibadah yang tempatnya waktu itu belum wihara tapi sebuah pendopo yang kebetulan bukan di Desa Mojorejo malahan, tapi ada di Dusun Jeding, Desa Jumrejo, di desa sebelah sana. Jadi umat atau masyarakat di Kampung Ngadat Kidul khususnya itu berbondong-bondong beribadahnya ke sana. Kalau cerita dari Mbah Buyut saya, itu setiap malam mereka belajar agama Buddha dengan membawa tikar masing-masing, karena di sana tidak ada tikar waktu itu, jadi cuma ada bangunan pendopo atau balai dusun waktu itu di situ. Nah, setelah itu perkembangan pada tahun 1971 atas prakarsa dari beberapa tokoh agama Buddha, termasuk ada seorang biku dari Dharma Duta dari Thailand. Nah, dibelilah tanah yang ada di wihara sekarang. Nah, dibelilah tanah di wihara itu, kemudian tahun 71 didirikan sebuah wihara yang sederhana dari bambu. Maka dulu sekarang namanya bukan Dhammadippa itu, dulu namanya Weluwana. Kenapa? Weluwana itu artinya hutan bambu. Nah, jadi dulu itu wihara Dhammadippa itu terbuat dari bambu. Nah, baru tahun 1975 ada renovasi tentang wihara itu menjadi bangunan yang dari bata. Pertama kali tahun 1975 diresmikan. Nah, sejak itulah perkembangan umat Buddha mengalami pasang surut pada intinya. Ya. Jadi tidak langgeng ya. Kalau di agama Buddha itu kehidupan itu yang dikatakan anicca itu ya, ada perubahan, kadang ada semangat, kadang ada motivasi, kadang ada perubahan. Nah, akhirnya mengalami pasang surut ya. Pasang surut inilah yang kemudian menjadi sampai sekarang itu masyarakat itu saling mengenal ya. Satu keluarga mungkin ada perbedaan, ada berbeda keyakinan dan sebagainya, itu selalu ada. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai sejarah awal agama Buddha. Lalu untuk umat agama Buddha untuk saat ini bagaimana Pak perkembangannya? Ya, kalau dari sisi kuantitas ya, dari jumlah dari yang dulu tahun 19 mungkin awal-awal 1970-an itu, sekarang itu mungkin jumlahnya sangat jauh menurun.
setengah jauh menurun, ini terjadi perpindahan atau pergeseran, mungkin ada pindah kawin dan sebagainya itu. Ya, di kampung kami itu sudah biasa terjadi seperti itu. Nah, kalau umat-umat sekarang rata-rata sudah generasi kedua, ketiga ya, dari yang dulu mungkin generasi pertama itu mungkin sudah pindah alam. Pindah alam artinya mungkin sudah paripurna hidupnya di alam manusia gitu ya. Dari generasi yang baru. Nah, kemudian sekarang juga ada generasi kecil-kecil itu cukup ada. Nah, cuma dari geliat kehidupan beragama akhir-akhir ini cukup tinggi. Apalagi kalau menjelang hari raya itu ya, geliatnya itu cukup tinggi. Dari segi individunya, segi ekoteologinya atau hubungan dengan lingkungannya, kemudian dari segi sosialnya itu muncul ketika momen-momen keagamaan itu ada. Jadi semangatnya itu berlipat-lipat, apalagi kalau menjelang Waisak itu, kayaknya itu ada yang kepingin Waisak itu kalau bisa itu 6 bulan sekali katanya. Ya, seru soalnya. Iya, nggak pusing gitu ya. Kita ini ya, yang tua-tua pusing, yang anak-anak seneng gitu ya. Nah, jadi sekarang mereka perkembangan agama Buddha ini, kalau dulu itu kita memang kesulitan ketika kita memperoleh guru pengajar di sekolah. Nah, kayak zaman saya dulu itu tidak ada gurunya. Kenapa itu, Pak? Ya, karena waktu itu belum ada lembaga pendidikan setara S1 untuk agama Buddha. Pada saat itulah, waktu itu masih Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Buddha mengadakan program namanya PGSD zaman dulu itu, pendidikan setara D2. Jadi orang-orang yang lulus SMA, terus SPG zaman dulu itu ya, nah, itu diadakan pendidikan D2 supaya bisa direkrut sebagai guru pendidikan agama Buddha. Nah, tapi beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang, apalagi di sini ini Wihara Dhammadippa sekarang ini menjadi center atau pusat peradaban agama Buddha di Indonesia, khususnya wilayah timur ya. Di sini lengkap, ada tempat spiritual, ada tempat kebudayaan, dan ada tempat pendidikan. Mungkin tadi kan Bapak sempat menyinggung mengenai kegiatan Waisak. Ya. Apakah ada kegiatan rutin untuk umat agama Buddha selain Waisak itu sendiri, Pak? Kegiatan rutin yang dilakukan sehari-hari, satu contoh. Kayak keagamaannya. Keagamaannya ya, keagamaannya. Satu contoh misalnya setiap hari Rabu kemarin itu ada namanya kegiatan Puja Bakti Anjang Sana. Nah, sebetulnya konsep Puja Bakti Anjang Sana itu adalah dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah, kayak mungkin teman-teman lain itu kalau ada peribadatan itu kan ada berkunjung ya. Iya, kayak tamu gitu. Nah, di situ terus baca doa dan sebagainya seperti itu. Nah, sejak zaman corona, karena ada corona itulah ada pembatasan kegiatan keagamaan waktu itu. Kemudian beralih dipusatkan mungkin pada satu tempat yang agak luas karena ada jaga jarak itu ya, jaga jarak. Nah, akhirnya muncullah pemikiran untuk membuat suatu tempat yang representatif untuk melaksanakan itu jika rumahnya tidak memenuhi syarat. Artinya mungkin yang diundang itu 40, rumahnya itu hanya kapasitasnya 20, akhirnya kan berdesak-desakan. Akhirnya muncullah di kampung Kerukunan sana di RW 06 Ngandap Kidul Desa Mojorejo itu ada sebuah CTA itu hampir sama dengan musola, jadi fungsinya lebih kecil dari wihara. Jadi digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, itu Anjang Sana untuk hari Rebo. Kemudian ada lagi tradisi yang sekarang berkembang dari komunitas Buddhis, yaitu kegiatan Puja Bakti untuk leluhur, yaitu hari Kamis Kliwon malam Jumat Legi. Nah, kalau kami itu lebih mengenalnya adalah Patidhana. Patidhana itu pelimpahan jasa kepada orang yang telah meninggal. Konsepnya sederhana sebetulnya, kita berbuat baik,
kita berbuat baik, kemudian dilimpahkan atau dipancarkan kepada sanak famili, keluarga, mbah, kakek, pokoknya yang sudah meninggal. Nah, dibacakanlah doa-doa untuk mereka. Intinya seperti itu. Nah, itu yang dilakukan di kampung sana. Nah, sedangkan di wihara rutin setiap hari Minggu itu ada kegiatan sekolah minggu. Sekolah minggu itu untuk anak-anak. Ya. Anak-anak ya kalau di sekelas Muslim itu mungkin TPQ gitu ya. Itu ada namanya sekolah Minggu Buddha. Itu setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu pagi jam. Kemudian ada lagi untuk orang dewasa. Orang dewasa itu ada puja bakti jam 9 sampai jam 11. Setengah 11. Nah, setengah 11 itu ada namanya Pindapata. Rutin tiap minggu di Wihara Dhammadippa itu. Rutin. Pindapata itu kalau orang sederhana bahasanya itu berderma, memberi. Tapi Pindapata itu dilakukan waktu Waisak juga, Kak? Iya, itu dilakukan pada saat event Waisak itu untuk mengangkat nilai-nilai kebersamaan sebetulnya di kampung kerukunan itu. Nah, dalam rangka mewujudkan kampung kerukunan itu, kita beri kesempatan untuk orang yang mau berderma istilahnya, memberi untuk kegiatan Pindapata itu. Nah, Pindapata sendiri artinya kalau kita bicara pata itu adalah mangkok yang dibawa itu. Iya. Nah, pinda itu memberi. Jadi memberi ke dalam mangkok. Konteksnya seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah tradisi kalau orang itu kan sepertinya kan biku itu kan makan itu dari derma dari umat itu sebetulnya, pemberian dari umat. Nah, ada sebuah pertanyaan juga waktu itu. Nah, kalau dapatnya sebanyak itu, apakah itu dimakan semua? Ternyata tidak. Nah, tidak, berarti yang bisa dimakan pada saat itu oleh biku hanya secukupnya untuk para biku. Nah, selebihnya itu ada mungkin makanan yang bisa disimpan lebih lama. Itu digunakan untuk persediaan misalnya. Nah, itu kalau syaratnya di wihara itu ada yang apa istilahnya itu masak gitu, yang bantu memasak gitu. Nah, kemudian kalau yang harus habis dimakan itu, maka harus bisa dimakan juga oleh yang lainnya. Nanti oleh orang yang ada di situ, umat yang ada di situ, atau masyarakat yang ada di situ. Meskipun itu selain agama Buddha, itu siapapun boleh. Bukan untuk hanya khusus agama Buddha, enggak. Tapi siapapun yang berkenan makan di situ juga tidak apa-apa gitu. Selanjutnya, mungkin dari kacamata Bapak sendiri, bagaimana peran umat Buddha untuk menjaga kerukunan umat beragama di Mojorejo? Iya. Jadi kalau kita bicara peran dalam kerukunan umat Buddha ini dari dulu itu sangat toleran untuk menjaga kerukunan. Kalau di agama Buddha itu ada sebuah ajaran yang mengatakan kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Puitis dan bukan itu di ajaran kami ada begitu. Penuh kasih. Kalau singkatnya kita harus mengembangkan cinta kasih. Makanya doa paling sederhana di kami itu sekarang itu paling singkat doanya itu disebut tadi. Kalau dalam bahasa kami itu dikatakan Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Artinya itu semoga semua makhluk berbahagia. Nah, makhluk itu kan macam-macam. Iya. Nah, baik dari makhluk sebagai manusia, makhluk yang mungkin tidak kelihatan, ataupun binatang, ataupun mungkin tumbuhan yang tidak bergerak dan sebagainya. Nah, semua wajib dikembangkan cinta kasih, ini dasarnya. Nah, kalau kita mau belajar lebih jauh ya pada masa Raja Asoka itu dalam pilar Asoka juga dikatakan bagi orang yang merendahkan agama lain atau menjelekkan agama orang lain atau kepercayaan orang lain, maka sebenarnya dia itu tidak sadar bahwa sama saja dengan merendahkan dan menjelekkan agamanya sendiri. Nah, itu dasar dari ajaran kami. Nah, maka kalau kita bicara peran orang Mojorejo, khususnya Ngandhat Kidul City itu ya, itu kota Mbak.
Meskipun dulu desa itu, kalau saya dulu terkenalnya belum ada lampu listrik itu kayak kampung nyamuk katanya gitu ya, weteng gelap gitu ya. Tapi sekarang Ngadat Kidul itu luar biasa dan sudah menjadi pionir kampung atau desa sadar kerukunan umat beragama di Desa Mojorejo. Nah, perannya sebetulnya bukan hanya umat Buddha, tapi pada intinya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Tadi yang saya katakan bahwa sebetulnya dulu itu kan mungkin satu sumber, ya, satu mbah misalnya, satu leluhur. Nah, setelah itu kemudian berbeda keyakinan. Kalau saya sama sampean gitu ya, saya bapaknya jenengan anak saya. Nah, jenengan punya pilihan lain dari saya, otomatis masih tetap anak atau masih tetap bapak. Ya. Nah, disitulah akar yang paling kuat, nilai-nilai kekeluargaan yang luar biasa di mana, di kampung kerukunan Ngandat itu menjadi pionir kerukunan umat beragama. Nah, peran-peran dari umat itu ditunjukkan dalam kehidupan sosial tentunya. Jadi kalau kita bicara masalah ajaran itu masing-masing, tetapi ketika kita bergaul dengan sesama yang berbeda itu, maka peran sosial yang harus dijaga. Berarti bukan hanya umat Buddha saja yang menjaga kerukunan, tapi antara agama-agama lain juga saling ngerekat gitu ya Pak? Betul, jadi kalau diawali kan dari intern dulu, intern umatnya rukun, kompak, nah lalu dengan antar umat beragama. Nanti kalau sudah antar umat beragama rukun, ini bisa mensupport antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, itu kan namanya sering disebut tri kerukunan umat beragama, seperti itu. Nah, saya kira itu. Jadi poinnya pada dasarnya itu ya umat Buddha itu ya berperan besar juga, umat Kristen, umat Muslim, umat Katolik ya, saling berperan dalam menjalin kerukunan. Lalu membahas sosial atau masalah lingkungan nih Pak. Dalam ajaran Buddha sendiri, bagaimana pandangan mengenai kebersihan dan pengolahan sampah? Ya, ini dikatakan bahwa dalam konsep Buddhis ini, apalagi sekarang ada konsep yang diluncurkan oleh Pak Menteri Agama itu tentang ekoteologi. Ekoteologi. Jadi agama Buddha dalam memandang alam semesta ini adalah bagian dari manusia. Jadi kalau kita bicara alam semesta itu, manusia itu adalah bagian dalam alam semesta itu. Maka ketika manusia ini memanfaatkan alam semesta, maka punya kewajiban untuk menjaganya. Baik itu kebersihannya, baik itu kelestariannya dan sebagainya. Jadi pemanfaat yang tidak berlebihan inilah yang kemudian akan menjadi alam semesta ini terjaga. Nah, kalau kita bicara dalam konsep Buddhis itu, konsep Buddhis bahwa tadi kalau dikatakan ada kata mengatakan waya dhamma sankara apamadena sampadeta. Artinya apa itu Pak? Itu artinya bahwa kehidupan ini tidak kekal adanya. Maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Nah, begitu. Ini pesan terakhir Sang Buddha sebelum beliau wafat ya. Nah, kenapa berpesan seperti itu? Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita miliki termasuk alam semesta dan lingkungan ini akan selalu berubah. Jangankan alam semesta, kalau kita bicara diri ini aja, kita berubah. Mungkin siapa tadi namanya? Mbak Laili ya. Perlu saking kenalnya sampai lupa. Mbak Laili ini mungkin kalau lihat fotonya mulai kecil kan ada perubahan. Iya, kayak tumbuh. Berkembang, kemudian wajahnya juga berkembang. Saya pun juga kalau melihat foto saya juga begitu. Mungkin dulu masih lucu, imut-imut itu. Saya dulu langsing gitu, masih langsing. Iya, kurus gitu, kurus, kering gitu. Nah, sekarang ini sehat Pak. Bukan tumbuh tapi berkembang gitu ya. Sudah tidak bisa tumbuh lagi tapi berkembang. Nah, terus lama-kelamaan karena termakan oleh usia, ya giginya hilang sedikit hilang, protol lama-lama tidak punya gigi gitu ya. Terus rambutnya juga
berubah gitu ya. Makanya bisa dulu rambutnya ini penuh Mbak, sekarang protol semua sendiri. Saya juga tidak tahu kemana rambut saya hilang gitu kan. Nah inilah yang disebut kita menyadari bahwa semua segala sesuatu yang ada itu adalah mengalami perubahan. Jadi di umat Buddha ini ada ajaran mengenai tidak boleh buang sampah sembarangan. Iya, betul. Dan kayak menjaga keseimbangan alam seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi keseimbangan alam itu selain dijaga dengan merawat, dengan sistem perawatan tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah dari rumah gitu ya, atau memilah sampah dari rumah, mengolah ulang atau mendaur ulang yang bisa didaur ulang. Nah, ada lagi yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga keseimbangan batin. Nah, batin inilah dijaga keseimbangannya agar selaras dan serasi dengan irama alam. Wah, paling puitis banget ngomongnya. Irama alam. Harus lanjut mungkin ya Pak, atau mungkin minum dulu Pak. Oh iya. Mungkin haus. Tehnya ini tadi kepanas, sekarang sudah dingin ini. Ya, mungkin boleh diminum dulu Pak. Ya, irama alam. Jadi konteksnya irama alam. Tadi kan Bapak menyinggung mengenai jangan buang sampah sembarangan, terus jagalah alam. Di umat Buddha pernah nggak ikut kayak gotong royong di desa atau nggak bersih-bersih desa bersama warga yang lain gitu Pak? Pasti dong. Kita sebagai umat Buddha ketika masyarakat sekitar misalnya Pak, jangan tingkat desa, tingkat RT gitu, ada kegiatan apa istilahnya kerja bakti itu ya, udah. Bukan hanya umat Buddha tentu yang ada di situ, umat yang beragama lain pun, beragama Islam, Kristen, Katolik ikut bersama-sama dan juga merawat alam itu, kerja bakti, membersihkan lingkungan dan sebagainya. Baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya, mungkin juga anak-anaknya gitu. Anak-anak mudanya ini yang sekarang harus dilatih juga untuk ikut menjaga alam. Kenapa? Karena anak-anak sekarang cenderung bukan menjaga alam, tapi menjaga digital gitu ya. Jadi alamnya selain digambarkan dalam bentuk digital gitu. Kayak alam di luar itu kan indah gitu, tapi bisa sekarang diakali dengan digitalisasi gitu. Nah, bagaimana anak-anak muda pun juga ikut berperan dalam menjaga lingkungan, merawat tumbuhan, menjaga kebersihan, bahkan mengerti cara memilah dan memilah sampah. Ada seperti itu. Tadi sempat dijelaskan kan Pak mengenai umat Buddha ini sangat menjaga lingkungan. Mungkin adakah peraturan kebersihan lingkungan untuk para tokoh rohaniawan? Rohaniwan. Bukan rohaniawan, Mbak. Rohaniwan. Kalau rohaniawan itu bangunnya siang-siang, rohani yang siang. Awan gitu kan Pak? Kalau dalam sejarah agama Buddha, nah itu dalam agama Buddha itu kan punya kitab namanya Tripitaka. Tripitaka itu 3 himpunan atau 3 wadah, terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Kurang lebih kalau Vinaya Pitaka itu bicaranya tentang aturan atau etika moral. Sedangkan kalau Sutta Pitaka itu berisi tentang sabda-sabda atau khotbah syair dari Sang Buddha. Kemudian Abhidhamma Pitaka bicara ajaran yang lebih tinggi, Abhi itu tinggi, Dhamma itu tinggi. Jadi bicara tentang ajaran yang tertinggi atau yang sering disebut filsafat agama Buddha. Nah, salah satu yang dijalankan oleh rohaniwan Buddha, khususnya para biku, atasilani, samanera, atau bikuni mungkin kalau ada, nah itu ada dalam Vinaya Pitaka. Nah, kalau boleh tahu apa itu Pak? Vinaya Pitaka itu etika atau aturan kemoralan yang harus dijalankan oleh para rohaniwan itu. Ya. Nah, salah satu yang mungkin berkaitan dengan lingkungan, dalam menjaga lingkungan, para biku itu dilarang untuk menebang pohon. Tak boleh menebang pohon itu kalau biku. Terus kemudian ketika masa wasa atau masa para biku harus tinggal di wihara, pada saat itu adalah musim hujan. Itu tidak boleh para biku keluar lebih dari 7 hari kalau aturannya itu. Jadi setelah 7 hari harus kembali dan menetap di wihara. Kenapa? Karena pada masa musim hujan itu mulailah tumbuh benih-benih tanaman. Nah, ketika zaman dulu itu para biku itu kalau banyak itu kan berkelompok. Nanti jalan tidak pakai alas kaki kalau zaman dulu itu
melaksanakan pindabata itu seperti itu. Nah itu banyak tumbuhan-tumbuhan yang terinjak akhirnya tidak bisa tumbuh. Maka pada masa itu Buddha atau Sang Buddha membuat peraturan bahwa pada musim hujan para biku harus tinggal di wihara. Kemudian ada lagi Mas Yan, kaitan dengan etika itu, kemoralan, yaitu tentang bagaimana para biku itu tidak boleh misalnya meludah sembarangan. Jadi meludah di tumbuhan atau di rumput itu tidak boleh. Kemudian buang air besar atau air kecil misalnya tidak boleh di sungai, artinya mencemari lingkungan. Kenapa tidak boleh di sungai? Karena itu akan mencemari lingkungan. Ketika sungai itu tercemar oleh kotoran manusia, maka pemakai di bawahnya juga akan menimbulkan penyakit. Di agama Buddha sebegitu menjaga alam. Iya, jadi sudah dicontohkan oleh pendahulu kita, guru agung kita Buddha itu bahwa bagaimana bahwa sebenarnya kita ini selalu dekat dengan lingkungan, maka lingkungan itu harus dijaga. Nah, aturan-aturan kebikuan ini juga bisa diterapkan oleh umatnya, harus diteladani toh. Jadi kalau misalnya sebagai penganut agama, maka kita harus meneladani pimpinan agamanya. Nah, dari tokoh-tokoh agama inilah umatnya juga harus mempraktekkan bagaimana kita pun juga harus mungkin bisa itu peraturan itu juga bisa dilaksanakan oleh umat juga. Umat-umat yang lain, umat biasa, ya, dalam hukum. Nah itu dijelaskan dalam kitab Vinaya Pitaka. Untuk terakhir nih Pak, apa harapan Bapak mengenai peran umat Buddha ke depannya dalam mendukung program lingkungan dan kebersihan di Desa Mojorejo? Ya, yang pertama sebagai bagian dari masyarakat Desa Mojorejo, ya, umat Buddha harus juga punya peran dalam menjaga lingkungan. Yang pertama diawali dengan dari rumah sendiri, yaitu menjaga kebersihan rumah. Nah, kalau rumahnya kotor dan sebagainya kan juga tidak nyaman orang tinggal. Ketika orang tidak nyaman tinggal, anak-anaknya pun lebih senang berkeliaran. Coba buat rumah itu yang nyaman, yang damai, sehingga anak-anak kita atau keluarga kita itu kerasan di rumah. Ini yang kadang terlupakan oleh kita, sehingga anak itu lebih kerasan pergi ke temannya, gitu, bermain ke temannya, sehingga mungkin di temannya itu ada pergaulan yang tidak tepat, akhirnya ya berani melawan orang tua dan sebagainya. Maka buatlah rumah itu bersih dulu secara fisik, kemudian juga dibuat bersih secara batiniah. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, umat Buddha harus juga ikut membantu pemerintah dalam program pilah sampah. Nah, kita tahu bahwa sampah itu kalau dibiarkan terlalu lama kan semakin menggunung, tidak terurai, akhirnya mencemari lingkungan. Nah, maka dari rumah tangga inilah, limbah rumah tangga inilah biasanya yang paling banyak seperti itu ya. Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini karena kontinu ya. Selama ada ayah, ibu, anak itu semakin bertambah sampahnya. Kalau dulu hidup sendiri mungkin ayahnya sendirian, ibunya sendirian, setelah bergabung tambah 2 orang. Sampahnya juga. Ya. Terus tambah ketika punya anak 1 tambah lagi. Wah, anaknya 2 tambah lagi gitu ya. Anaknya 3, wah lagi. Tambah tua nanti punya cucu tambah 1 rumah, wah itu banyak sampah lagi di sini. Nah, maka budayakan khususnya umat Buddha ini ajakan saya memilah sampah dari rumah. Dari rumah. Nah, mungkin statement terakhir nanti Pak. Ya, jadi harus dipilah juga dari rumah itu. Dengan menjaga kebersihan itu otomatis ya konteksnya kan kebersihan itu kalau kita bicara umum juga bagian dari praktek keagamaan atau teologi, sering disebut ekoteologi. Kalau di Islam juga kepercayaan itu sebagian dari iman. Kebersihan adalah bagian dari iman, gitu ya. Jadi untuk statement terakhir kita slogan kayak pilahlah sampah dari rumah, kayak begitu Pak. Oh gitu ya. Untuk keseimbangan alam, mari pilah sampah dari rumah. Terima kasih kepada pemerintah Desa Mojorejo, KKUP Mojorejo, Mojorejo TV, kelompok COE Mojorejo. Ubur-uburi kalele. Sampai jumpa le.